Alhamdulillah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Mohon izin untuk berdiri di sini, kita belajar bersama-sama tentang bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Ya, walaupun saya yakin bahwa bapak-bapak dan juga ibu-ibu di sini sudah memiliki rasa percaya diri. Begitu nggih? Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Siti Sarifah. Ya, jadi tim kita di pengabdian pada hari ini untuk pelatihan public speaking ada dua, yang namanya Ibu Siti, Bu Siti Asyatun, dan juga saya. Gitu. Kalau tidak kenal maka tidak sayang, Bu Ibu. Baik, di sini kita akan menyamakan persepsi, ya, menyamakan persepsi tentang bagaimana meningkatkan percaya diri. Walaupun kita sudah memiliki, ya, walaupun kita sudah memiliki. Tetapi di sini saya akan menyoroti dari sisi psikologi, ya, dari sisi psikologi. Apakah Bapak dan juga Ibu di sini ada yang sudah belajar atau mengampu bidang psikologi? Adakah yang menjadi guru BK di sini, Bapak sama Ibu? Oh ya, dengan Ibu siapa? Ibu Novi, ya, mengampu tentang bimbingan konseling begitu. Ya. Saya juga akan belajar, ya Ibu, ya, di sini kita nanti saling memberikan masukan. Mari kita coba untuk mengambil dari sisi psikologi, ya. Percaya diri sebetulnya bagian dari kondisi mental ataupun dimensi mental sebetulnya. Kita sudah sering untuk berhadapan dengan siswa-siswa kita begitu. Jadi mungkin kalau di sini saya yakin sudah percaya diri. Tetapi barangkali sebetulnya yang kita lihat di sini bukan ketika kita tampil saja. Ya, kalau kita tampil saja saya yakin sudah. Tetapi yang namanya percaya diri itu bukan cuman memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk melakukan tindakan. Misalnya melakukan tindakan, misalnya Bapak Ibu mengampu di kelas atau melakukan presentasi di Yayasan Mulia. Barangkali ada sebuah kegiatan yang mengharuskan Bapak dan Ibu untuk presentasi. Bukan cuman itu, ya. Tetapi di sini percaya diri juga bersikap optimis. Bersikap optimis itu ketika kita mengalami permasalahan mungkin, ya, ataupun banyak yang kita hadapi dalam hidup kita. Betul nggih? Semakin kita kesini semakin banyak masalah nggih, Bapak dan Ibu. Leres mboten? Nggih. Ya. Saya yakin kalau semakin ke sana orang akan menjadi pribadi yang lebih kuat, ya. Jadi di sini percaya diri itu bukan cuman kita tampil kemudian bisa membawakan dengan baik. Ternyata ketika kita mengajar dengan maksimal, ketika kita presentasi bisa maksimal, tetapi kita juga memiliki keyakinan dan juga optimis, terutama dalam menghadapi termasuk permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita begitu. Nah, nanti di sini waktu yang akan saya berikan mungkin juga tidak lama, tapi saya mengharapkan ada sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa kita praktekkan gitu, ya. Itu pengertian percaya diri, ya. Percaya diri jadi merupakan bagian mental, ya, mental kita. Karena kalau seseorang yang tidak memiliki percaya diri bukan cuman tidak bisa tampil di depan umum, tetapi menjadi pribadi yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik begitu. Baik, selanjutnya
Oke, keunggulan pribadi yang memiliki rasa percaya diri. Nah, karena kita melihat dari sisi psikologis, jadi sebetulnya seseorang yang memiliki rasa percaya diri itu banyak memiliki keunggulan, ya, keunggulan. Harapannya kita juga mampu ataupun memiliki kemampuan seperti yang saya sampaikan di situ. Seseorang ataupun pribadi yang memiliki rasa percaya diri mampu mengatasi stres. Setiap hari kita mengalami stres begitu, Bapak Ibu, atau tidak? Atau tidak? Mengalami ya? Ya, mengalami. Bisa dari rumah ya, tadi begitu bangun, begitu ada sesuatu yang membuat kita menjadi, aduh, nanti mau ikut pelatihan, ini malah ada ini dan itu, gitu. Ini dan itu. Nah, itu akan berpengaruh ke psikologis kita, pasti ada stres, ya. Pemicu stres bisa banyak hal, gitu. Nah, seseorang yang memiliki percaya diri sudah mampu mengatasi stres, sudah mampu mengantisipasi, gitu ya. Kemudian karena sudah mampu mengantisipasi, pribadi tersebut mampu mengelola emosi dengan baik. Emosi apakah sesuatu yang hanya berupa marah? Boten nggih. Ya, sedih juga termasuk emosi. Bahkan sedih itu sebetulnya ada tingkat-tingkatan. Marah juga ada tingkat-tingkatan. Ya. Sedih yang tingkat berat apa nggih, Ibu? Sedih yang tingkat berat. Ya, karena depresi, bahkan depresi yang berkepanjangan akhirnya menjadi skizofrenia ya. Skizofrenia yang non-sewu yang di jalan kita temui begitu. Kemudian ya ODGJ ya, ODGJ. Kemudian turun, ada yang tingkat ringan ya, yang tingkat ringan galau ya. Ini kalau anak-anak muda ini apa istilahnya? Bad mood. Mbak Bella ini bad mood ini hari ini yang ngajar kuliah Bu Siti gitu ya. Enggak. Ya begitu. Jadi bad mood kalau tingkat tinggi sampai ke skizofrenia. Tapi dari skizofrenia sampai ke bad mood itu juga banyak sekali jenisnya begitu. Jadi pribadi ini memiliki ataupun dapat mengelola emosi dengan baik kalau memiliki kepercayaan diri. Kemudian juga mampu mencapai tujuan karena memiliki apa tadi Bu yang depan tadi, keyakinan dan optimis ya. Jadi mampu untuk mencapai tujuannya sehingga meraih sukses. Ya, kemudian juga dapat menjaga keseimbangan ya antara pekerjaan dengan waktu luang. Nah, ini kalau bapak-bapak waktu luangnya untuk digunakan untuk apa aja? Mengaji. Alhamdulillah mengaji. Ada yang lain? Semua mengaji. Kemudian kalau ibu-ibu masak. Kemudian mungkin bapak dan ibu ada yang suka olahraga, bisa olahraga. Ada yang suka menyanyi begitu. Tidak ada nggih. Rengeng-rengeng nek orang Jawa kan rengeng-rengeng sambil masak gitu. Ya. Jadi seorang pribadi yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi itu menjaga keseimbangan ya antara pekerjaan dan waktu luang. Jadi tidak hanya bekerja terus nggih. Tidak hanya bekerja terus. Kita juga waktu luangnya untuk kegiatan yang lain. Begitu nggih, biar seimbang ya. Jadi kita menggunakan otak kanan dan otak kiri gitu nggih.
Nah, kemudian selanjutnya juga dapat membangun hubungan positif dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga memiliki hubungan sosial lebih baik, gitu. Mampu mendengarkan, di sini saya menulis mampu mendengarkan atau berkomunikasi. Komunikasi yang baik yang tadi mungkin sudah disampaikan Ibu Sinto. Ibu Sinto, komunikasi yang baik itu seperti apa? Kita bukan cuman untuk aku didengarkan, tapi juga mendengarkan, ya kita juga mendengarkan. Jadi hubungan positif dengan orang lain atau bersosialisasi yang baik itu juga kita dengan berkomunikasi dan mendengarkan. Kemudian mampu mengeksplorasi diri. Passion dan bakat, apakah sudah berlalu atau belum, Bu? Masih ya harusnya. Kalau masih, passionnya apa ya saya, gitu. Passionnya apa gitu. Mungkin yang lebih banyak mengeksplor ini yang muda-muda, ya, lebih banyak mengeksplor. Tapi Bapak dan Ibu jangan mau kalah gitu sama yang muda. Saya punya kemampuan kok, punya banyak kemampuan. Bagaimana caranya saya mengeksplor kemampuan saya? Saya juga punya bakat, ya, bakat yang saya harus eksplor, tunjukkan. Mungkin kalau event 17-an begini banyak kegiatan di kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin juga jadi terlihat nih, bapak-bapak ini bakatnya kayaknya di olahraga kelihatan nih, voli, kebanyakan voli kalau tempat saya. Kalau ibu-ibu juga merias, mungkin lomba merias atau memasak gitu ya. Ada sepak bola, Bu? Yang ibu-ibu? Oh, badminton. Sepak bola ibu-ibu kalau ada yang lucu gitu ya. Sepak bola yang lucu gitu untuk ibu-ibu. Apa menggunakan daster atau kalau lucu bapak-bapak menggunakan daster ya, biasanya lebih lucu itu. Atau sarung ya, ya saya membuka jurnal-jurnal penelitian. Sebetulnya di sini rasa percaya diri saya ambil 3 saja. Peningkatan rasa percaya diri terhadap motivasi kinerja guru. Ini cocok ya kalau di sini. Mungkin bisa diteliti lagi selain ini. Jadi yang memiliki rasa percaya diri yang kuat itu juga akan meningkatkan motivasi kerja. Motivasi kerja. Ya, kemudian penelitian selanjutnya pengaruh rasa percaya diri terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Di sini dari Bapak dan Ibu kepala sekolah. Betul, ya, ternyata percaya diri juga ada hubungannya dengan kepemimpinan gitu ya. Bagaimana seorang pemimpin memimpin ketika memiliki percaya diri dan yang tidak, ternyata ada hubungannya ya. Kemudian pengaruh konsep diri, percaya diri terhadap kemampuan kritis matematis. Mungkin ini lebih ke anak-anak kalau ini, lebih ke anak-anak. Ya, karena memiliki optimis tadi, kemudian keyakinan, sehingga percaya diri itu muncul dan mempengaruhi banyak hal begitu. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Seseorang memiliki rasa percaya diri dan tidak, atau percaya diri tinggi ataupun menjadi rendah ya. Itu sebetulnya dari banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin ada anak kita yang dulu anaknya ketika kelas ini SMP kelas 1 diamati oleh ibu guru bimbingan konseling, anak tersebut kelas 1 percaya diri gitu ya. Ketika diminta untuk mewakili kegiatan apapun, dia oke, saya maju begitu. Tapi ketika kelas 3 mungkin ada suatu perubahan.
Pernah mengalami begitu, Ibu? Belum. Masih bagus, alhamdulillah. Di sini masih bagus ya. Mungkin ada yang seperti itu, menemukan anak seperti itu. Berarti ada, kalau kita lihat ataupun kita cari penyebabnya, pengaruh apa ini? Gitu. Pasti ada sebuah pengaruh, mungkin lingkungan. Ya, jadi yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri, walaupun itu mengarah ke sesuatu yang menurun ataupun yang menaik, ya, nurun atau naik atau menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu banyak faktor, termasuk lingkungan. Dari lingkungannya seperti apa? Ya, kalau seorang psikolog pasti ketika ada sebuah gejala ataupun sesuatu yang tidak normal atau abnormal akan dicari lingkungannya seperti apa, awal-awal penyebab itu karena apa, begitu. Jadi dari lingkungan mempengaruhi, kemudian pengalaman itu juga sebetulnya dari lingkungan juga, ya, pengalaman yang dia peroleh. Perjalanan hidup manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Pengalamannya juga tidak sama. Betul begitu nggih, Bapak Ibu? Ya, itu ternyata juga menjadi bagian dalam mempengaruhi percaya diri. Kemudian pandangan diri. Pandangan diri itu dari diri sendiri maupun dari orang lain. Itu kaitannya dengan konsep diri. Pandangan diri terhadap diri saya, apakah Bapak dan Ibu pernah berpikir untuk apakah sudah mengenal diri sendiri? Apakah sudah memiliki kesimpulan bahwa diri saya itu seperti ini? Biasanya yang menjadi lebih sulit itu adalah ketika kita mengenal diri sendiri ataupun memiliki banyak tahu tentang diri sendiri. Itu lebih sulit, lebih mudah menilai orang lain, begitu maksud saya. Ya, disibukkan dengan melihat orang lain, tapi semoga tidak. Kalau di sini tidak, ya, ada yang seperti itu. Jadi introspeksi diri ataupun mengenal diri sendiri itu penting. Ada kalanya kita merenung, begitu ya, Bu. Saya juga biasanya merenung. Saya itu sebetulnya pribadi yang seperti apa, begitu. Itu bisa dari masukan dari orang lain. Pernah ada teman saya yang mengatakan kalau saya itu ABCD, begitu. Itu juga bisa menjadi apakah aku seperti itu, apakah saya seperti itu, begitu ya. Jadi untuk bisa memiliki ataupun memiliki konsep diri atau mengenal diri kita sendiri, itu bisa dari diri kita, bisa dari orang lain yang memberikan informasi, gitu. Ya, kalau sudah pengertian percaya diri, kemudian juga keunggulan pribadi yang memiliki percaya diri, kemudian faktor apa yang mempengaruhi. Nah, sekarang caranya, untuk meningkatkan percaya diri. Karena tadi sudah mengetahui passion sama bakat saya atau kemampuan saya, berarti sekarang saya waktunya untuk mengembangkan diri, latihan untuk mengembangkan diri. Masing-masing melihat diri sendiri, kira-kira passion kemampuan saya apa, gitu. Kemudian bagaimana caranya mengembangkan diri? Kira-kira bisa nggih mengembangkan diri, passion saya harus seperti apa, gitu. Tidak ada kata terlambat ya, Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk terus mengembangkan diri. Bisa di lingkungan tempat kerja, bisa di lingkungan tempat tinggal. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga aktif untuk kegiatan di kampung ataupun di kota sekitar masing-masing ya.
Kemudian kalau yang nomor 2 pasti sudah dilakukan, berinteraksi dengan banyak orang, ya banyak orang atau orang lain. Selain di sini Bapak dan Ibu juga memiliki komunitas mungkin ya. Komunitas apa saja Pak? Yang di luar sini? Ya? Badminton. Sepeda. Wow, lengkap ini. Pak siapa ini lengkap? Pak Tito lengkap. Ada sepeda, ada sepak bola tadi, terus oh main game juga ada komunitasnya. Komunitasnya ya, pakai layar gitu enggak Pak? Layar bersama-sama gitu, biasanya ada yang pakai bersama-sama. Kemudian kalau ibu-ibu komunitasnya apa Bu? PKK. PKK ya banyak ya kalau di kampung tuh PKK, kemudian tapi kalau ya nanam-nanam itu enggak ya, KWT kalau tempat saya. Ya, kemudian ada ya grup olahraga juga, kemudian mungkin guru-guru di TPA begitu ya, itu juga banyak ya. Kan untuk keseimbangan tadi ya Bu, keseimbangan antara pekerjaan dan yang di luar begitu ya. Kemudian mempelajari hal-hal baru. Apakah ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari yang selain rutinitas begitu? Kadang kita pikirkan, kita selalu ingin mencoba hal yang baru apa ya? Termasuk juga memasak ya Bu. Memasak, biasanya memasak itu menunya. Pengen memasak yang lain gitu. Melihat YouTube gitu kan, ada referensi memasak apa nih yang baru. Mungkin bahannya sama, bahannya itu saja, tapi hasil olahannya bisa beda-beda. Mampu mengatasi tantangan ya. Ketika ada tantangan itu menjadi sebuah sesuatu yang membuat saya semakin senang. Jadi jangan menghindari tantangan. Jangan menghindari tantangan. Tadi Bapak bermain sepeda, kemudian sepak bola itu suka tantangan itu. Ya, kemudian pengen memasak yang menu baru juga suka tantangan. Ya nggak begitu-begitu saja. Nanti bosen ya di rumah ya ibu-ibu kalau masaknya oseng tempe terus gitu. Jadi dibuat modifikasi begitu ya. Jadi harus berani tantangan. Seperti saya juga kalau masuk kelas, sekarang masih masuk kelasnya Mbak Bella itu gitu ya Mas ya. Nah, itu jangan menjadi generasi yang bermental stroberi gitu ya. Terlihat bagus gitu tapi lembek ya. Tapi bermental yang berani tantangan, gigih dan sebagainya. Kalian masih muda begitu. Makanya kalau ada yang bagaimana mentalmu stroberi gitu. Lihat bagus tapi lembek gitu ya. Jadi harus kuat, berani tantangan. Kemudian dalam pertumbuhan pribadi dan memahami diri sendiri. Jadi semakin hari kita semakin memahami diri kita sendiri. Dengan cara saya itu seperti apa ya, paham terhadap diri sendiri. Saya suka apa, saya tidak suka apa yang bisa saya eksplor tadi gitu. Lanjut. Saya diberikan waktu berapa menit Mbak Bella, kurang berapa? 15 menit. Oh masih ada 15 menit. Macam-macam percaya diri ya, ada banyak self ya. Self itu diri sendiri. Self diri sendiri. Yang pertama self concept. Bagaimana seseorang melihat potret dirinya secara keseluruhan. Self concept. Apakah kamu sudah memiliki self concept? Ya, ternyata apa artinya itu? Dapat melihat potret diri secara keseluruhan. Ya, yang kadang tidak kita lakukan. Ya, memahami diri sendiri juga kadang, tapi kasihan ya diri kita itu suruh kesana kemari kerja sampai lembur-lembur gitu, tapi kita tidak paham pada diri sendiri. Kapan dia waktunya untuk santai, kapan dia waktunya untuk perlu disenangkan begitu ya. Kadang kita tidak memikirkan itu gitu ya.
Akhirnya kalau sudah lembur-lembur, fisiknya melemah, kadang nggak enak badan lah, apa gitu ya. Ya, jadi untuk self concept, ya, self concept itu juga penting, ya. Kemudian self esteem. Sejauh mana seseorang punya perasaan positif terhadap dirinya. Kalau pribadi yang tidak memiliki perasaan positif menjadi pribadi yang apa nih? Ya positif negatif ya Pak. Di dunia hanya ada dua, negatif positif, pria wanita, baik buruk. Ya. Tidak memiliki perasaan positif terhadap dirinya menjadi pribadi yang rendah diri, minder. Saya mau bertemu orang banyak, saya nggak mau, saya nggak suka gitu, lebih baik saya di kamar saja gitu. Kemudian kalau ada acara-acara saya menghindar saja. Berarti pribadi tersebut tidak memiliki self esteem yang baik, Kemudian selanjutnya self efficacy, ya, sejauh mana seseorang punya keyakinan atas kapasitas yang dimiliki. Karena punya percaya diri jadi yakin, ya, yakin tadi. Karena sudah mengeksplor dirinya bahwa kelebihanku apa, ya, kelebihanku apa. Jadi punya keyakinan atas apa yang kemampuan dalam dirinya, ya. Biasanya manusia itu berasal dari self concept dulu, ya. Kita berlatih di situ dulu. Kemudian tahap selanjutnya ke esteem, kemudian selanjutnya efficacy, kemudian terakhir confident, ya. Kalau sudah confident, biasanya confident orangnya sempurna, ya. Sudah tingkat agak tinggi, ya. Sejauh mana seseorang bisa merasakan adanya kepantasan untuk berhasil, karena sudah bisa mengeksplor, jadi saya pantas, ya, saya sudah pantas. Saya pantas untuk mengikuti pelatihan ini, ya. Nanti prakteknya mencoba menjadi MC, menjadi MC. Barangkali sudah biasa ya Ibu lakukan menjadi MC. Tapi nanti kita lihat apakah mau sendiri-sendiri atau kelompok. Untuk prakteknya besok, mau kelompok juga boleh, nanti perwakilan kelompok yang tampil mewakili siapa, atau kalau mau mencoba aku bakat enggak ya gitu, masing-masing juga boleh kalau waktunya cukup. Karena untuk besok cuman sampai jam 11:30 karena kita juga hari Minggu, ya. Hari Minggu dan juga biasanya masih banyak kegiatan, ya. Jalan sehat di mana-mana besok itu sepertinya jalannya jadi penuh karena semua jalan, nggak ada yang di rumah. Ibu dan Bapak malah pelatihan di sini, jadi perwakilan ya yang jalan sehat gitu. Jadi semoga besok masih bisa mengejar acaranya kalau kita selesai siang. Oke, jadi diharapkan sudah sampai self confident, ya. Tapi yang namanya percaya diri itu harus juga seimbang, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu percaya diri banget, tapi jangan kurang juga, jadi harus seimbang. Selanjutnya ya, apa kaitannya saya menyampaikan tentang percaya diri dan juga salah satunya tadi ada self esteem, karena memang ada kaitannya dengan public speaking. Betul begitu ya. Seseorang yang sudah memiliki atau mampu seperti syarat-syarat tadi, ini akan memiliki self esteem yang tinggi, ya, yang pasti punya kemampuan public speaking yang baik. Ini dua yang di depan ini juga sudah memiliki self esteem yang tinggi, Mbak Diva terutama, ya. Baik. Self esteem cara membangunnya
menurut artikel Abram di sini ya. Dengan cara apa? Kan selain percaya diri tadi dengan cara tersebut, kemudian saya ambil yang self esteem dengan cara apa? Tadi sebetulnya sudah bisa disampaikan juga, ini kesimpulan saja. Kenali diri sendiri. Nah, kurangi membanding-bandingkan diri sendiri. Kadang kita lupa nggih, ibu-ibu dan bapak-bapak, membanding-banding padahal aja dibanding-bandingke lagune. Ya. Kalau kita membandingkan dengan yang lebih dari kita, itu sebetulnya juga kalau itu untuk motivasi juga bagus ya. Tapi kalau itu menyebabkan menjadi diri kita minder tadi, ya minder tadi juga tidak bagus itu. Ya, kurangi banding-bandingkan. Melihat story di WA, apakah menambah memiliki percaya diri atau mengurangi, Ibu? Kadang kita kan lihat ya story WA teman saya, gitu, teman-teman kita gitu. Ketika melihat itu menambah atau menurunkan atau biasa saja? Tergantung. Tergantung ya, tergantung. Ada yang itu menjadi ide, ya. Menjadi ide ataupun menggugah. Kita baru galau, ada yang membuat story yang bisa meningkatkan sehingga kita tambah optimis begitu. Itu menjadi meningkat begitu. Ya, saya juga termasuk yang suka membuat story WA aja, Bu Korina. Iya. Apa yang menarik dan sekiranya ini bermanfaat kalau saya seperti itu. Kadang dari hal yang kecil ya, kita mengamati dua kucing begitu, itu juga kadang ada apa begitu, mengingatkan kita begitu kan. Kucing aja memiliki kasih sayang gitu, apalagi kita manusia harus lebih seperti itu. Kucing aja menjadi ibu yang baik, berarti kita sebagai manusia harus lebih. Ya kadang begitu, ada yang menarik di jalan dan dimanapun saya suka gitu. Yeah. Kemudian berolahraga. Nah, tadi siapa Pak Tito siapa? Ya, suka berolahraga. Itu juga membangun self esteem yang tinggi. Jadi saya yakin Pak Tito sudah memiliki self esteem yang tinggi. Suka berolahraga. Karena apa? Dengan olahraga badan kita terasa lebih sehat, bugar, baik itu secara fisik maupun secara mental juga sebetulnya menambah sehat gitu ya. Kita bisa bertemu dengan komunitas, mungkin komunitas olahraga, kita bisa biasanya bisa tertawa-tertawa ya, cerita-cerita yang membuang semua beban begitu. Kita bisa lihat suasana luar, pemandangan alam dan sebagainya. Jadi olahraga tidak harus berat ya, olahraga yang ringan dengan jalan kaki, kemudian melihat lingkungan luar sederhana itu juga sebetulnya banyak manfaatnya. Karena kan memang olahraga harus disesuaikan dengan usia nih, dengan usia. Kalau yang masih muda ini Mbak yang di depan sini, saya manggilnya maaf Mbak saja ya, kan Ustazah. Iya, ya lebih dekat. Mbak siapa? Wiwin Bu. Wiwin. Oh Mbak Wiwin, ini usianya paling masih berapa? Masih muda gitu. Ya, masih seusia anak saya ya. Jadi nambah setahun ya. Ya, jadi nambah. Oh, selamat ulang tahun ya berarti. Ya, masih muda gitu, olahraganya berbeda dengan saya begitu ya, yang dilakukan mungkin jogging dengan jarak berapa kilo gitu masih mampu. Kalau saya sudah tidak gitu ya. Kemudian membangun self esteem yang tinggi juga dengan melakukan kegiatan volunteer. Volunteer itu ya ikut kegiatan-kegiatan ke sosial gitu ya. Kalau lebih ke pengabdian masyarakat juga bisa dibilang begitu. Baik itu di lingkungan kampung ataupun di lingkungan komunitas-komunitas tertentu, komunitas olahraga, komunitas remaja, masjid ataupun yang lain ya. Seperti Pak Santo itu juga menjadi volunteer, komunitasnya banyak. Komunitas pecinta bis ya, kemudian komunitas
wisata, apalagi Pak Santo? Berbagi pengalaman ya, banyak. Ya, selanjutnya mental block. Ketika kita tidak memiliki percaya diri, yang sebetulnya tidak hanya ketika kita tampil saja di depan umum ya, tidak hanya ketika kita mau tampil di depan umum, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan sehingga tidak punya rasa optimis dan keyakinan, itu sebenarnya juga terjadi mental block. Mental yang memblok ataupun membatasi kita sehingga kita tidak bisa lebih ke depan ya. Ini tembok itu seperti blok. Nah, itu memblok mental kita gitu. Ya, kita menjadi kalau mau percaya diri, mau tampil gitu, mungkin besok kalau semoga enggak ya, kalau mau tampil menjadi MC perwakilan begitu, ada yang biasanya menjadi gugup jadi gugup ngeblank gitu ya, kemudian jadi hilang semua gitu, ada yang bolak-balik ke belakang begitu ya, nervous ya. Kemudian juga selain itu mungkin pesertanya siapa begitu kita lihat gitu ya, jadi menambah kita menjadi kurang percaya diri. Nah, itu mental-mental yang menghambat seperti itu namanya mental block ya, mental block. Ada gugup, tidak yakin ya, termasuk tidak yakin ketika kita mengambil keputusan. Kira begitu ya, pernah ya mengalami ya, ketika ingin mengambil keputusan. Nah, ini biasanya yang muda juga mengambil keputusan itu biasanya mau A atau B begitu. Nah, tidak yakin, sebetulnya ada sebuah mental block yang dialami begitu. Nah, cara melepaskan mental block itu bisa dengan pernafasan ya. Baik itu ketika tampil, ini saya berbicara secara umum. Jadi tidak hanya ketika kita mau tampil, tapi ketika kita juga mengalami tidak yakin, tidak optimis ketika memutuskan sesuatu ataupun menghadapi sesuatu. Cara paling sederhana adalah dengan pernafasan. Pernafasan dengan kita tarik napas begitu, tahan, kemudian dikeluarkan lewat mulut begitu. Mau 3 kali boleh, itu tergantung waktu. Itu paling sederhana begitu. Kemudian sebetulnya ada banyak cara, tapi ini mungkin nanti Bapak bisa membuka ataupun banyak sumber yang telah mempraktekkan ini. Teknik EFT ya, uninstall perasaan negatif ya, dengan cara merasakan emosi negatif. Jadi kenali dulu, makanya kenali diri sendiri termasuk emosi. Ketika saat itu yang kita alami itu emosi apa gitu, dikenali. Aku udah menemukan nih, emosiku sekarang yang negatif adalah aku malu untuk bertemu bapak itu atau ibu itu gitu kan. Sekarang perasaan negatif atau mental block saya adalah saya kalau nanti suruh maju jadi MC saya minder begitu ya, mungkin seperti itu. Merasakan apa sih emosi negatif saya, itu dirasakan. Apa kira-kira emosi negatif? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti tidak ada mental block. Tapi ada kalanya kita mengalami mental block, termasuk memutuskan sesuatu ya. Ini Mbak yang 24 tahun, banyak keputusan yang harus diambil gitu. Ya itu merasakan emosi negatif, kemudian menerima ya, berdamai itu menerima. Saya terima gitu, saya terima emosi negatif itu gitu. Memang terjadi saat ini dengan saya. Kemudian tapi berusaha untuk dilepaskan ya. Untuk kita lepaskan tadi yang menjadi mental block saya nerima, tapi sekarang lepaslah gitu kan, kamu pergi gitu ya, kamu pergi dari saya. Kemudian yang terakhir penyesalan itu maksudnya selama ini mungkin sudah banyak sekali mental block yang aku biarkan gitu ya, aku biarkan. Sekarang saatnya pergi, sekarang membangun untuk yang positif. Jadi
ketika kita menghadapi mental block memang kita terima, tapi kemudian kita hilangkan, gitu kan, kita hilangkan. Uninstall perasaan negatif, nanti dipraktekkan di rumah masing-masing bisa, nggih, dengan tahapannya seperti itu. Kalau bisa ketika ada waktu luang dan tidak di depan banyak orang, waktu luang mungkin di kamar ketika semua pekerjaan sudah selesai begitu ya, apa yang dialami saat itu gitu, dirasakan, kemudian berdamai, lepaskan, kemudian penyesalan, kemudian alhamdulillah sudah seger lagi begitu. Kemudian selain itu juga ada self hypnosis ya, dengan metode LPMP. Sebetulnya hampir sama metode dua ini ya, tinggal dipilih. Jadi L itu lepaskan ya, kita memang harus melepaskan semuanya ya, sehingga ketika kita benar-benar kosong, melepaskan semuanya, itu akan sugesti itu akan mudah masuk begitu. Makanya ketika ada orang yang kena gendam begitu ya, ada orang yang kena gendam itu kan karena memang kadang kita kosong gitu, tapi kalau kita tidak juga tidak sebetulnya. Biasanya mereka juga pinter memanfaatkan ini targetnya, ini yang situasinya baru mudah untuk dimasuki itu. Jadi lepaskan juga ya, lepaskan semuanya, kemudian perintahkan untuk rileks, karena pada saat rileks itu untuk kita memerintahkan kepada tubuh kita itu lebih mudah begitu. Perintahkan untuk rileks bisa dengan setelah berdiri kita duduk ya, kita duduk mungkin di sofa di kamar begitu, duduk, kemudian perintahkan untuk rileks itu dengan tidak ada yang kita kenceng gitu ya, rileks dari atas sampai kaki gitu, rileks, jangan ditahan, jadi harus rileks gitu. Kemudian ketika sudah rileks itu waktunya untuk sugesti. Kalau udah rileks waktunya untuk sugesti. Jadi masukkan sugesti, imajinasi. Apa yang Bapak Ibu imajinasikan saat ini misalnya? Imajinasinya saya ingin tampil besok praktek menjadi MC yang kemudian membuat banyak orang itu terkejut dengan bakat saya. Ya, selama ini saya tidak kelihatan, tapi kemudian banyak orang yang tidak berkedip misalnya, tidak berkedip. Ya, imajinasinya seperti itu kalau saat ini misalnya. Ya, kemudian bertepuk tangan semuanya gitu. Saya bisa menunjukkan diri saya mampu gitu kan. Saya memiliki bakat yang tidak orang tahu selama ini gitu. Ya, kemudian setelah sugesti baru dibangunkan. Dibangunkan kalau dilepaskan untuk perintah rileks itu dari kepala. Kita memerintahkan, hei kepala kamu rileks untuk saat ini, sambil merem itu sampai ke kaki. Tapi ketika kita membangunkan itu dari kaki dulu. Bangun, sekarang kamu sudah selesai rileksnya dan segar kembali begitu. Ya, itu self hypnosis. Dan setelah bangun, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah lebih, kalau biasanya yang sudah mempraktekkan ini lebih plong, lebih segar begitu. Ya. Masih ada kah? Baik, saya rasa materi saya sedikit sampai di sini. Semoga Bapak dan Ibu dapat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada sesuatu yang kurang, saya mohon maaf. Tapi